Halo guys, kita dari Sosmas. Yuhu. Selamat datang di sesi baru Ruang Lingkungan, sesi podcast Soria, Sosmas Ceria. Kali ini podcast Soria akan mengangkat isu tentang polusi udara yang lagi booming akhir-akhir nih. Kira-kira siapa yang akhir-akhir ini sakit flu, batuk, pilek, dan juga radang? Pengen tahu nggak sih salah satu penyebabnya apa? Ternyata salah satu penyebabnya adalah polusi udara loh. Kira-kira dari Kak Dela, polusi udara sendiri apa nih Kak? Oke, jadi polusi udara merupakan kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Polusi udara ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan loh. Salah satunya yaitu yang sudah disebutkan oleh Kak Syifa tadi. Ada radang tenggorokan, batuk, dan pilek. Kalau penyebab dari polusi udara sendiri itu apa Kak Dela? Nah, penyebab dari polusi udara itu banyak loh Kak Syifa. Yang pertama itu ada pembakaran sampah. Yang kedua ada asap kendaraan bermotor. Nih, buat teman-teman yang masih suka naik motor dalam jarak dekat, dikurangin ya teman-teman. Selanjutnya ada asap dari pabrik dan industri. Biasanya asap dari pabrik dan industri ini ada di kota-kota besar. Wah, penyebab polusi udara ternyata bisa disebabkan oleh kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, kalau polusi udara ini kan nggak jauh-jauh dari yang namanya AQI. Kira-kira dari Kak Putih AQI ini apa sih Kak? Oke, jadi AQI itu adalah indeks kualitas udara. Itu tuh merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara di suatu daerah. Jadi, setiap negara itu pada umumnya memiliki indeks berbeda untuk menentukan status pencemaran udara di wilayahnya. Salah satunya itu Indonesia. Kalau boleh tahu, AQI ini berjangka waktu nggak sih, Kak? Oke, IQI itu berfokus pada dampak kesehatan yang dialami dalam beberapa jam atau beberapa hari setelah udara tercemar. Jadi, semakin tinggi nilai IQI, semakin tinggi tingkat polusi udara, dan semakin tinggi pula resiko kesehatannya nih teman-teman. Kasus polusi udara sendiri ini kan paling tinggi di daerah Jakarta ya, Kak Zulfa. Kalau kita tahu di berita ini lagi heboh-hebohnya di Jakarta tuh kabut asap itu ternyata polusi udara. Kira-kira dari Pemprov DKI sendiri ada nggak sih penanggulangan atau pencegahan untuk mengatasi polusi udara ini, Kak Zulfa? Wah, bener banget Kak Cipa. Jadi akhir-akhir ini di Jakarta itu lagi booming banget polusi udara. Untuk kebijakannya sendiri, Wali Kota Jakarta itu sebelumnya sudah menerapkan kebijakan kendaraan ganjil genap. Namun setelah meningginya kasus polusi udara, itu Pemprov Jakarta melakukan uji coba WFH yang dilakukan dengan persentase kehadiran 50% di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Itu berlaku pada tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung. Polusi di Jakarta ini kan tinggi ya Kak Zulfa kasusnya. Nah, polusi sendiri itu kan menyebabkan gangguan pernafasan atau yang kita biasa kenal yaitu ISPA. Nah, kira-kira Kak Zulfa kalau kasus ISPA ini di Jakarta meningkat nggak sih setiap waktunya? Karena dilihat dari kasus polusi udara di Jakarta yang semakin meningkat. Kira-kira kasusnya meningkat juga nggak sih Kak Zulfa? Untuk kasus ISPA di DKI Jakarta itu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu mengalami peningkatan. Kemudian di bulan April sampai bulan Mei mengalami penurunan. Sedangkan di bulan Juni mengalami pelonjakan. Ternyata polusi udara ini sangat berdampak bagi gangguan pernafasan ya, Kak Vio. Kira-kira dari Kak Vio tahu nggak sih dampak polusi udara yang lain selain gangguan pernafasan? Selain gangguan pernafasan, polusi dapat menyebabkan penyakit glaukoma. Sebuah penelitian di Inggris menyebutkan, manusia yang sering terpapar polusi udara memiliki kemungkinan 6% lebih tinggi akan mengidap glaukoma. Glaukoma ini dapat menyebabkan kebutaan permanen loh. Wah, ternyata polusi udara sangat berbahaya sekali ya, Kak Vio, kalau dilihat-lihat. Betul banget nih Kak. Nah, selain polusi udara, ada juga polusi zat radioaktif yang berasal dari nuklir sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dampaknya pada manusia dapat mengalami kerusakan DNA. Tidak hanya itu, zat radioaktif dapat juga menyebabkan kanker loh. Polusi udara ini hanya berdampak untuk manusia saja ya, Kak Vio? Enggak dong Kak, selain berdampak pada manusia, polusi juga berdampak pada tumbuhan, hewan, dan juga lingkungan.
Salah satu contohnya adalah ketika tanah terkena polusi atau tercemar mengakibatkan unsur hara terganggu. Akhirnya, tanah menjadi tidak subur dan tumbuhan akan mengalami gangguan pertumbuhan. Wah, polusi udara ternyata nggak cuma berdampak untuk manusia saja ya, tetapi juga berdampak bagi makhluk hidup. Nah, kira-kira dari kamu, Gis, ada nggak sih pencegahan yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengurangi polusi udara ini? Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi udara di sekitar kita, seperti mengurangi kendaraan pribadi dengan cara beralih ke kendaraan atau transportasi umum. Kita bisa mulai menggunakan kendaraan umum seperti bus ataupun kendaraan-kendaraan motor listrik ataupun mobil listrik yang bisa mengurangi emisi bahan bakar. Kita juga bisa mulai menanam tanaman supaya tanaman tersebut dapat menyerap polusi yang ada di udara. Sedangkan untuk kita supaya tidak terkena efek dari polusi udara tersebut, kita dapat menggunakan masker ketika keluar ruangan, atau kita bisa mengurangi aktivitas kita untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan selain itu, kita bisa menggunakan air purifier untuk memfilter udara yang masuk ke ruangan kita. Mungkin itu aja sih, Cip, dari aku. Oke Mugis, terima kasih atas penjelasannya. Ayo teman-teman, kita bersama-sama mengatasi permasalahan polusi udara ini dengan cara yang sudah disebutkan oleh Kak Mugis tadi. Semoga dengan begitu masalah polusi udara bisa teratasi. Demikian podcast Soria kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Soria edisi polusi udara. Nantikan podcast Soria yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye!